Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga Ananda Soleh dan Solihah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai materi kali ini, marilah kita sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak ibu, di pertemuan materi SKI kali ini kita akan membahas tentang Fatu Mekah. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, coba sekarang Ananda buka bukunya halaman 31. Oke, anak-anak ibu yang soleh dan solihah, sekarang sudah memasuki pembahasan ya. Nah, apa sih Fatu Mekah itu? Ada yang tahu? Fatu Mekah berarti terbukanya kota Mekah, atau dapat diartikan juga sebagai pembebasan kota Mekah. Pembebasan tersebut merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Hal itu karena dengan terbukanya kota Mekah, maka terpancarlah sinar Islam ke seluruh dunia. Baiklah, sekarang coba Ananda lihat di bagian A pada halaman 31. Di bagian A tersebut, kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Nah, apa sih yang menjadi sebab terjadinya Fatu Mekah itu? Di antaranya adalah kaum kafir Quraisy dengan sengaja melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kita sudah membahas ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas isi dari perjanjian Hudaibiyah. Semoga Ananda masih pada ingat ya, apa isi dari perjanjian tersebut. Apa yang mereka langgar dari perjanjian Hudaibiyah tersebut? Yang mereka langgar adalah karena mereka membantu salah satu suku yang berperang dengan suku yang bekerja sama dengan kaum muslimin. Ada yang tahu nama dari suku tersebut? Jadi, suku tersebut adalah Bani Bakar dan Bani Huza'ah. Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah yang telah menjadi pengikut Islam. Sejak masa jahiliyah, kedua suku tersebut sudah saling bermusuhan. Setelah perjanjian damai, kabilah Huza'ah menyatakan diri masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah, setiap kabilah bebas bergabung kepada pihak mana saja yang mereka hendaki. Selanjutnya, sebab yang kedua adalah kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab. Karena di situ terdapat Ka'bah yang sering dikunjungi oleh orang-orang Arab di daerah tersebut. Dan yang ketiga adalah suku Quraisy adalah kaum di mana Nabi Muhammad berasal. Sehingga ketika kaum muslimin bisa menguasai suku Quraisy nanti akan mempermudah dalam berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Sekarang coba Ananda lihat halaman 32. Di halaman tersebut kita akan membahas tentang peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa tersebut yaitu rencana Rasulullah SAW untuk membebaskan kota Mekah itu terdengar oleh para pembesar Quraisy. Jadi para pembesar Quraisy itu merasa khawatir dan ketakutan karena mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kemudian mereka pun mengutus Abu Sufyan untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Dia meminta agar perjanjian Hudaibiyah ini diperpanjang. Namun Rasulullah SAW tidak menjawab sama sekali. Karena Rasulullah SAW tidak menjawab sama sekali, maka Abu Sufyan meminta bantuan kepada Abu Bakar agar membicarakannya dengan Rasulullah. Namun nyatanya Abu Bakar pun sama menolak permintaan Abu Sufyan tersebut. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Umar bin Khattab dengan tujuan dan maksud yang sama. Tapi ternyata Umar bin Khattab juga pun menolak dengan tegas. Akhirnya Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan hampa.
Pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah pun berangkat ke kota Mekah. Dan pasukan muslim yang sudah dikelompokkan tiba di daerah Maruz Jahron. Kemudian berkemah, para pemimpin Quraisy mengadakan perundingan. Dalam perundingan itu diputuskan bahwa Abu Sufyan diminta menyelidiki hal tersebut. Dalam penyelidikan itu, Abu Sufyan bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas menasehati agar Abu Sufyan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Sufyan pun datang menemui Rasul sampai akhirnya ia masuk Islam. Rasul pun memberi penghormatan kepada Abu Sufyan untuk menjadi pelindung bagi kaum Quraisy. Oleh karena itu, ketika Abu Sufyan tiba di Mekah, dengan keras ia memperingatkan kaumnya untuk segera berlindung ke rumahnya, atau ke Masjidil Haram, atau tetap di rumah masing-masing agar selamat. Mengapa Abu Sufyan memerintahkan demikian? Karena sebagian besar dari mereka menuruti perintah Abu Sufyan, akan tetapi sebagian lagi ada yang berusaha menghadapi pasukan Islam dengan berhimpun bersama Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr Khandama, dan Hamma bin Qais yang mempersiapkan senjatanya. Namun usaha mereka gagal karena ketika mereka langsung berhadapan dengan pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dan sempat terjadi pertempuran, mereka pun melarikan diri. Kemudian pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Rasulullah menuju Ka'bah dan mendatangi Hajar Aswad kemudian menciumnya. Setelah melakukan tawaf, Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah sekitar 360 buah. Kemudian tak henti-hentinya Rasulullah dan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir sebagai rasa syukur atas kemenangan dan keselamatan mereka dalam membebaskan kota Mekah. Kemudian setelah Ka'bah bersih dari berhala, Rasulullah pun menyerahkan kunci dan kepengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah. Hal itu dilakukan karena Rasulullah tidak menginginkan kekuasaan atas kota Mekah. Nabi Muhammad SAW ingin membersihkan Mekah dari berhala-berhala itu karena agar penduduk Mekah tidak lagi menyembah berhala, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga Ananda dapat memahami apa yang Ibu sampaikan kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.